Halo, selamat datang di Mahgija Channel. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai motherboard lagi, tetapi ini merupakan series entry level. Tetapi meskipun entry level, dia memiliki dua fitur premium yang biasanya ada di motherboard kelas flagshipnya MSI, tapi kini sudah ada di kelas low end-nya. Sehingga kalau teman-teman mencari sebuah motherboard di bawah harga 1 jutaan, ini bisa jadi recommended berkat adanya fitur premium tersebut. Di video sebelumnya saya sudah pernah bahas mengenai motherboard MSI yang kelas medium atau kelas mid-range, yang videonya bisa teman-teman cek, linknya ada di deskripsi video ini, atau teman-teman bisa lihat linknya ada di atas. Dan kalau seandainya kalian ingin tahu berapa harga motherboard ini secara up to date, silahkan cek aja harga terbarunya yang up to date ada di deskripsi video ini. Kita akan bahas di video ini mulai dari unboxing sampai semua fitur yang ada pada motherboard ini, dan apakah worth it atau tidak, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, jika seandainya kalian membeli di toko yang sama seperti yang saya beli, yang linknya ada di deskripsi video ini, maka kalian akan mendapatkan experience yang sama. Yang pertama, kalian akan diberikan sebuah kartu ucapan. Ini memang terlihat kecil ya, tetapi ini merasa konsumen sangat dihargai dengan ucapan seperti ini. Dan tidak semua toko memberikan ucapan selamat seperti hal tersebut. Oke, sekarang kita akan buka apa aja isi dari box MSI A520M A Pro ini. Karena ini merupakan motherboard dari kelas entry level, apakah isi yang ada di dalamnya, semua fiturnya itu sesuai dengan kebutuhan, sehingga apakah si motherboard ini akan recommended untuk semua kalangan, mulai dari content creators maupun gamers. Yang pertama tentu ada kartu garansi dari MSI-nya seperti ini, dan di belakangnya ada beberapa data yang harus kita isi. Dan ini dia hero kita, yaitu si motherboardnya MSI A520M A Pro. Namanya memang agak mirip-mirip ya. Warnanya coklat dipadukan dengan hitam dan juga silver, menjadikan si motherboard ini memang terlihat bagus dan paslah untuk kelas entry level. Kita singkirkan terlebih dahulu ke bagian samping dan kita akan buka dus di bagian bawahnya ini ada apa saja. Nah, kita dapat plat dan juga kabel. Plat ini nanti dipasang di casing. Terus dapat stiker dari MSI yang bisa kita tempelkan di PC. Terus kita dapat kaset yang di dalamnya tentu pasti ada driver, tapi jarang saya pakai, dan yang sebelumnya saja tidak pernah saya pakai. Kemudian ada kartu ucapan terima kasih dari MSI. Terus ada baut-baut yang biasanya ini digunakan untuk memasang SSD ya, SSD NVMe PCIe. Kita diberikan 3 buah baut, 1 kita pakai, 2 buat cadangan. Dan ini adalah manual books menggunakan bahasa Inggris sehingga mudah kita pahami, karena ada dari brand lain itu biasanya menggunakan bahasa China justru. Kalau ini sudah enak ya pakai bahasa Inggris. Oke, itu dia untuk unboxingnya. Sekarang kita akan review semua fitur yang ada di dalam si motherboard MSI ini. Baik, saya akan menjelaskan keseluruhan fitur yang dimiliki oleh motherboard MSI A520A Pro ini satu persatu. Mulai dari bagian sebelah sini ada 4 buah pin CPU power yang akan menyokong keseluruhan daya dari CPU-nya. Ini dianggap wajar 4 pin karena ini merupakan seri entry level supaya bisa menekan harga. Termasuk di bagian sini ada VRM yang tidak memiliki heatsink.
karena digunakan untuk menekan harga supaya harganya bisa di bawah 1 jutaan. Lalu sebelah sini ada 4 buah pin untuk CPU power. Jadi kalau kita pasang kipas di bagian atas sini untuk heatsink CPU-nya, colokinnya harus ke sini, bukan ke colokan yang lainnya. Kemudian ada 2 buah slot untuk RAM. Di sini ada fitur premium yang dibenamkan yang biasanya ada di kelas motherboard flagshipnya MSI, yaitu memori Tri-It. Dengan memori Tri-It kita bisa memaksimalkan kecepatan memori yang ada di RAM yang kita miliki. Kemudian fitur premium yang kedua yaitu ada di sini, yaitu EZ-Debug LED, di mana ini biasanya juga ada di kelas flagship dari motherboard MSI, tetapi sekarang sudah diturunkan, bahkan ada di kelas entry level pun sudah memiliki fitur ini. Dengan fitur ini kita bisa mengetahui kesalahan yang ada di keseluruhan peripheral yang ada di motherboard ini, misalkan apakah kesalahannya ada di CPU, di VGA, di booting, ataupun di RAM. Kemudian selanjutnya ada 4 buah pin untuk mensuplai daya keseluruhan motherboard ini. Ini sangat standar sekali, bahkan motherboard kelas flagship juga menggunakan 24 pin power. Kemudian ada 2 buah slot SATA kalau kita mau colokin hard disk, SSD NVMe 2,5 inci masuknya ke 2 buah slot ini. Selanjutnya ini ada front panel 1. Di sini kita akan mencolokkan tombol power dan juga tombol reset yang ada di casing. Kita colokin ke sini. Sebelahnya ada front panel 2, fungsinya untuk meletakkan speaker buzzer supaya kita bisa mengetahui letak kesalahan di motherboard ini di mana. Kita bisa colokkan speaker buzzer untuk notifikasi. Lalu ini ada chipset yang sudah diberikan heatsink yang sangat bagus sekali karena tidak diberikan fan. Karena kalau ada fan dan fan-nya rusak, kita harus beli fan-nya itu sulit. Belum tentu ada yang jual. Jadi dengan seperti ini kita tidak perlu lagi mengganti fan. Lalu ada 2 buah slot SATA lagi untuk mencolokkan hard disk dan juga SSD 2,5 inci di sini. Kemudian ini USB 3.0 yang memiliki kecepatan 10 GB per detik yang ada di casing. Kita colokin ke sini. Lalu kalau kita mau transfer data ke flash disk, kita bisa colokin ke casing. Ini ada baterai clear CMOS. Jadi kalau kita mau reset tinggal lepas baterainya saja, tunggu beberapa menit lalu pasang lagi. Atau kita bisa jumper pakai 2 ini. Kita hubungkan kedua pin ini untuk mereset clear CMOS. Kemudian ini ada USB 2.0, ada 2 buah yang ada di casing, kita colokin ke sini. Lalu di sebelahnya ini untuk mengenable caches interaction yang ada di booting. Kita bisa sambungkan kedua pin ini, nanti kita bisa setting di BIOS untuk mengenable caches interaction-nya. Lalu sebelah sini ini untuk menghubungkan modem dan juga printer. Lalu di bagian sini untuk audio yang ada di casing, baik itu recorder maupun speaker. Colokin ke sini dari casing, lalu kita colokin audionya ke port yang ada di casing. Kemudian ini merupakan slot untuk VGA, sudah terdiri dari PCIe 3.0 x 16, namun belum memiliki armor. Maklum karena ini merupakan kelas entry level, sedangkan ini merupakan PCIe 3.0 x 1. Kemudian ini ada pin untuk TPM, fungsinya untuk keamanan tambahan dari motherboard ini supaya Windows kita menjadi aman dari serangan hacker. Lalu ada 1 buah SSD NVMe PCIe x 3.0. Jadi kecepatan
dari si motherboard ini sudah sangat baik sekali berkat dukungan PCIe 3.0 ini. Nah, sedangkan ini untuk mencolokkan fan exhaust. Biasanya fan-nya ada di bagian sebelah sini. Lalu kita colokannya ke sini, bukan ke sini, karena ini untuk CPU, fan CPU. Sedangkan ini fan untuk exhaust yang ada di sebelah sini. Lalu di sini ada VRM juga yang tidak dibekali dengan heatsink, karena ini entry level supaya menekan harga. Dari semua fitur ini sudah kita bahas. Sekarang kita akan lihat port yang didukung oleh motherboard MSI A520 Up-Pro ini apa saja. Yang pertama di sini ada port HDMI. Kita bisa mencolokkan monitor ke bagian sini. Sedangkan ini sebenarnya ini port seri lama ya. Sekarang sudah jarang digunakan. Biasanya ini dihubungkan ke monitor maupun ke proyektor. Kemudian dua buah port ini untuk mouse dan juga keyboard. Ini juga sudah sangat lama sekali, jarang ada yang menggunakan ini. Biasanya mereka akan menggunakan USB tipe seperti ini. Ini merupakan USB 3.0. Kita diberikan 4 buah karena di motherboard ini tidak memberikan USB Type-C. Bisa dibilang wajar mengingat ini merupakan motherboard kelas entry level. Lalu kita diberikan 2 buah USB 2.0 dan juga LAN. Kemudian kita diberikan 3 buah port audio, di mana warna merah ini untuk recorder, sementara 2 ini untuk input speaker. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya clear, bersih, sama sekali tidak ada untuk slot SSD NVMe PCIe, mengingat ini kelas entry level. Kalau kita beli yang kelas flagship, biasanya di sini ada 1 buah slot NVMe untuk SSD. Apakah motherboard ini recommended? Menurut saya kalau kita butuh kedua fitur tadi, mulai dari memory tray it sampai EZBook LED dengan harga yang murah di bawah 1 juta, maka motherboard ini sangat recommended sekali. Atau jika kalian membutuhkan slot SSD NVMe ada 2 buah, teman-teman bisa membeli versi middle atau versi kelas mediumnya seperti yang saya punya, yaitu MSI B550 Up-Pro. Silahkan teman-teman cek. Untuk link reviewnya saya sudah sertakan di deskripsi video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.